Negara ini lupa bahwa lagu-lagu yang lain juga itu sebagai aset dan itu tidak terlindungi. Itu lupa banget. Menurut lo kisaran berapa sih itu orang ada berani nawar gitu tuh? Gede sih. Ratusan? Ratusan. Ratusan M. Gue jarang ngeliat artis senior yang dulunya mereka tajir. Luar biasa deh pokoknya ngehits bener. Kenapa banyak masa tuanya artis senior tuh, sorry ya, ekonominya yang... Kenapa perlu orang bisnis manajemen ini, dia yang bisa lobby kanan kiri depan belakang, bagaimana caranya strateginya supaya kita bisa menguasai dunia. Karena Korea menguasai dunia tanpa harus berbahasa Inggris. Itu di backstage tuh ada gue, ada Raisa, ada Rosa, ada BCL. Itu kita disuruh minggir gara-gara si K-pop itu mau lewat. Cuma lewat doang. Sehina itu kita di negara sendiri gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran pasangan lagi nih, pasangan yang istimewa. Pasangan yang semoga awet sampai... Amin. Sampai apa ya Mas ya? Sampai mokat lah. Sampai mokat. Amin. Teh Meli dan Mas Anto. Luar biasa. Mas, thank you ya Mas. Thank you udah Thank you, Teh. diundang ke sini. Ya, ini gue sebenarnya mau ngobrol gini loh Teh. Ini banyak banget cerita cerita tentang dunia apa ya? Dunia pencipta lagu, dunia seni yang juga banyak keluhan-keluhan yang apa ya? Apakah masih menarik berkarir di dunia seni? Ini sengaja yang gue undang, ini justru malah punggawanya ini kan. Punggawanya. Istilahnya Teh Meli ini kan lagunya udah nggak bisa kehitung lah di Indonesia ini. Lagunya udah banyak banget dan tiap dia ngeluarin lagu biasanya rame. Nah, tapi sebelum itu nih, Teh, gue mau diskusi boleh nggak soal hubungan kalian berdua nih sebenarnya? Ini kan bisa dibilang jarang ada gosip. Amin. Ini rame-rame lagi banyak gosip perselingkuhan artis. Godaan kan banyak. Itu gimana? Awal lo punya komitmen tuh dulu berdua gimana sih? Kok bisa kayak begini sekarang? Mantap ya. Mungkin kalau gue bilang di semua rumah tangga ada aja, cuman zaman sekarang kan medsosnya banyak, ya kan, netizen bisa ngomong apa aja, jadinya rame gitu mungkin. Kalau zaman dulu udah di zaman generasi bokap gue juga, Aja. ya cuma ada koran jadi nggak ya? rame gitu. Oke. Sekarang rame jadinya. Zaman bokap dulu gosip, tapi gosip-gosip ada nggak sih gosip-gosip gitu? Ada lah, Gosip-gosip selalu ada. artis ada ya? Ada, cuman ya cuma ada koran nggak rame jadinya. Oke. Nah, ini kan udah lo ini kan artis bisa dibilang 3 masa nih ya. Dari masa purbakala juga udah ngehits gitu kan. Gue inget banget kok, gue masih kecil-kecil gue bawain lagu Potret dulu kan. Mas Anto tuh kan dikenal dengan aduh gitulah makanya. Dan ini gini. Dulu Teh Meli ini Teh Meli ini sangat dikenal dari dulu itu. Kok lo bisa nyantolnya ke Mas Anto, Teh? Di satu band gitu loh. Lo kenapa makan kandang sendiri gitu kan misalnya, atau Mas Anto sebaliknya gitu kan? Dulu gue tuh sebenarnya di bandnya Katon itu backing vokalnya berhalangan satu. Jadi gue diajakin temen gue untuk gantiin si backing vokal yang berhalangan itu. Mas Anto basisnya sama Ari Ayunir drummernya. Belum ada potret tuh. Belum ada ya? Potret. Terus ya kan gue kan anak Bandung kan, jadi tinggal di Jakarta tuh nebeng di kontrakannya Nike. Nike Ardila. Ya kita sahabatan dulu. Ya suka dijemput kalau malam minggu nonton band saya yuk gitu. Di bandnya Reza Artamevia di Prambors Cafe ya. Mendut. Bawahnya Blok M ya, di basement ya. Oke. Itu tahun berapa tuh ya? 94-an ya. 94. Ya dari suka jalan nonton band ya jadi suka gitu ya. Jadi 3 bulan kenal langsung dilamar. 3 bulan kenal dilamar. Saking kecenya kan gue berarti kan. Jadi lo yang ngejar Teh Meli atau? Iya dong. Gak mau banget kalah pasar. Dan tapi gitu loh Teh. Jadi sebelum itu sebenarnya belum ada Potret. Belum ada. Potret ini pas kita nikah. Kan nikahnya kan dua-duanya modal dengkul ya. Gue cuman backing vokal, Mas Anto juga pemain bass juga, dia nggak punya band tetap ya, kamu ya ganti-gantiin orang gitu. Jadi ya kita secara finansial agak kurang baik gitu. Terus Mas Anto bilang, kamu kan pinter bikin lagu, bikin album aja. Akhirnya, lagunya Teh Meli udah banyak dulu? Dari dulu, gue bikin lagu dari dulu. Cuman ya nggak di-publish, cuman buat diri sendiri aja. Oke.
Terus bikinlah jadi Mas Anto sama Ari Ayunir yang bikin musiknya bertiga tuh. Dikasih ke almarhum Ko Akyat dulu union artis. Terus dia bilang, gue baru aja sign kontrak sama Dewi katanya gitu. Udah ada nih gue yang kayak gini. Mendingan lu bikin band aja. Belum ada band yang vokalisnya cewek. Dulu kan ada Gigi, Dewa, Java Jive gitu-gitu. Sheila on Seven. Kahitna, belum ada, Sila belum. Udah terus akhirnya ya udah bener band aja ya, toh kita juga kerjanya bertiga gitu. Ya udah jadilah Potret. Yeah. Itu setelah Merit jadi Potret itu. Oh, setelah Merit. Iya. Oh, jadi lo kenal itu sebenarnya sebelum Potret. Sebelum Potret. Kalau dulu kita pas Merit kita langsung jadi konglomerat ya nggak ngeband juga gue. Jadi bikin Potret tuh gara-gara sebenarnya Nggak punya duit. cekak. Oke, Merit tapi nggak ada duit. Ya. Baru bikin Potret. Disitulah mulai tang. Tapi Nggak juga. Nggak serta-merta langsung Waktu bikin Potret tuh ngutang kan sama siapa? Tony Tony Gunawan. Gunawan waktu itu sahabatnya Mas Anto. Buat produksinya kan mesti sewa studio segala macem. Udah jadi uang yang dari Aquarius beli master ini buat kita bayar utangnya ke Tony gitu. Udah selesai, kita pikir akan booming kan? Enggak juga. Orang dapatnya 100.000 per orang royaltinya. 100.000. Iya, saking kecilnya. Enggak, waktu itu mungkin orang masih ngelihatnya musik Potret itu apa ya gitu ya, minimalis kan gitu. Kita kecepetan gitu. Oke. Abis itu baru album kedua booming, baru yang ada Salah, Macomblang, Bunda. Oh, itu album jadi kedua. album pertama itu orang nggak tahu tuh tadinya. Nggak tahu. Apa album? Terbujuk. Oh. Tapi akhirnya lo bikin ulang nggak atau gimana? Enggak, ya udah. Tetap biarkan di situ. Biarkan di situ. Kita Itu berapa tahun tuh Teh? Dari album pertama yang lo. setahun sekali kita dulu bikin albumnya Aquarius. Tapi kalau band 1 tahun abis itu dia on sih ya oke lah. Ya oke, alhamdulillah Oke sih. dong. Iya. Banyak band-band yang udah berapa tahun juga masih begitu gitu kan. Alhamdulillah. Nah, terus gini Teh, hubungan antar lo dan Mas Anto ini, Mas Anto kan asli Jawa ya? Jawa. Jawa kan Mas? Ada Jawa, ada Sundanya. Jawa Sunda. Kamu bukan Cina. Teh Meli kan Maluku Utara, Ternate. Aku Maluku Utara, Ternate. Orang tua Ternate, Ternate, enggak, bokap Ternate, nyokap Semarang. nyokap Semarang. Tapi lu lebih dikenal orang Bandung. Iya, karena semua keluarga lahirnya di Bandung. Tapi darahnya nggak ada Sunda. Tapi sering pulang kampung Teh, ke Ternate. Ke Ternate, ya kalau ada acara aja. Kalau dibayar aja baru pulang kampung ya. Tahu aja. Nah, akhirnya kan berjalan tuh Potret, rame gitu kan. Akhir-akhir ini banyak yang bilang katanya Teh Meli dan Mas Anto ini mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah ya. Ya orang-orang bahasanya bilang hijrah. Gimana ceritanya Teh? Kalau gue sebenarnya karena tinggalnya tuh waktu dari kecil di lingkungan yang bukan lingkungan gedongan atau yang di kota gitu. Jadi memang budayanya anak-anak tuh dulu kalau sore ke masjid ngaji. Jadi sebenarnya religius udah lama gue, cuman karena packagingnya aja. Dulu kan rambutnya diganti-ganti warna, jadi orang pikir brong gitu kali. Jadi waktu hijrah itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit gue lakukan, karena memang dari kecil tuh masukan agama tuh kental banget gitu. Ya pada suatu hari pas Mas Anto ulang tahun ke berapa gitu, gue pengen kasih kado dia pas jam 12 malamnya tuh benar-benar depan Ka'bah, dan itu terjadi. Habis itu gue pikir apa ya, kayaknya semua kalau gue minta sama Allah tuh semuanya dikasih gitu. Tapi apa yang bisa gue berikan sama Allah gitu, yang bisa secara istiqomah gitu gue kerjakan, ya menutup aurat pun mungkin masih banyak yang salah. Gue kadang dibilang ketat atau apa gitu, nggak belum yang sampai syar'i gitu dipakainya, tapi itu yang bisa gue lakukan istiqomah. Gue belum bisa meninggalkan 100% bergibah gitu. Ini kita lagi gibah nggak sih sebenarnya? Lagi gibahin diri sendiri. Kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sebenarnya hal yang menurut gue nggak luar biasa sama sekali. Maksudnya kalau orang ngelihat wah Meli ini hijrah hebat banget ya, itu bukan sesuatu yang hebat menurut gue, karena cuman dari serpihan kecil dari yang Allah mau, yang baru itu yang bisa gue
lakukan gitu. Jadi Teteh ini atau Mas Anto dulu yang awalnya mulai kayaknya kita udah terlalu ini ya. Yang lebih mantap ya. Ya pemantapan itu awalnya karena Mas Anto ulang tahun gitu. Iya waktu umroh kedua. Itu timingnya aja. Iya momentumnya di situ. Momennya aja. Tapi kalau mungkin gue bisa bilang keimanannya lebih dalam dia daripada gue. Gue agak lebih bandel. Moderat. Moderat, bandel. Nah kalau berarti kalau gitu Mas, maksud gue selain momentum titik itu, ada nggak lu karena dengar biasanya banyak teman-teman nih yang mulai akhirnya sadar, wah gue coba dekatkan diri sama Allah lah, karena ustadz siapa yang bicara apa gitu, ada nggak kayak gitu-gitu? Gue justru bukan tipe yang terlalu seneng ikutan kajian atau apa gitu. Waktu pertama pulang umroh terus semua orang tahu gue berhijab, memang ditarik kiri kanan gitu, ditarik sama geng ini, tarik sama geng ini. Gue ngikut aja ke kanan, gue ngikut ke kiri, gue ngikut karena pengen tahu gitu. Setelah tahu ya gue yang ngerasa mungkin orang lain beda orang beda pendapat. Kalau gue berpendapat yang paling bener ya gue berdialog sama Allah aja ketika gue sholat, ketika gue makan, ketika gue apapun. Kalau kajian cuman ada misalnya kajian besok jam 4 sore di rumahnya si A gitu. Kalau gue sama Allah gue anytime. Mau lagi belok kanan gue natap ke kanan, natap ke kiri juga gue selalu bisa berdialog sama Allah, dan menurut gue jawabannya kalau kita peka ya ada gitu, kelihatan gitu. Jadi ya kalau mendengarkan misalnya dari ustadz siapa gue enggak sih, gue sendiri aja. Cuman memang pertanyaan-pertanyaan kan karena kita juga kenal dengan beberapa ustadz, jadi bisa ada opini-opini lain yang paling gue lebih ke kayak misalnya kalau ini di kode sama ini boleh nggak sih kayak gitulah yang memang udah pakem gitu. Fikih-fikihnya gitu. Iya, udah pakem. Oh, oke. sehingga dan dari bermacam-macam ustadz kan, jadi mereka punya opini sendiri-sendiri. Siapa ustadz yang dekat sama lu, Mas? Kita UAS ya. UAS dekat ya? Komunikasi langsung terus sama UAS? Iya. Jadi kalau nanya soal sholat tuh mau UAS tuh? Iya. Enak juga lo ya? Iya, sama UAS. Jadi kalau misalnya lo ada kebingungan soal agama, kontak UAS. Tat, ini gimana Ustaz? Ini. Dan beliau welcome? Welcome banget. Oh ya? Jawab kok. Kalau dia lagi sibuk, kecuali dia dalam perjalanan misalnya di sungai gitu, nah baru saya masih di sungai gitu. Ya kalau waktu itu nunggu mau boarding juga lama, ya nunggunya di rumah kita. Contohnya nanya apa waktu itu Teh sama UAS? Macem-macem ya, nanya kayak motif di gue kan suka bikin clothing ya, misalnya boleh nggak ada motif apa gitu ya yang simple aja, yang pokoknya dia nanya apa aja dijawab sih gitu ya. Yang mendasar dan lumayan kalau di aliran musik tuh ngepop menurut gue ya, nggak seserem yang orang pikir gitu. Bukan dia, hardcore, dan bukan lucu, punk gitu ya. lucu, bodor. Iya. Menarik ngobrol sama dia sih sebenarnya, ngobrol panjang. Oke. Kalau Mas Anto nganggap Teh Meli ini lebih ke introvert apa ekstrovert sih Mas sebenarnya? Ada introvertnya tapi juga ada ekstrovertnya, jadi gimana ya? Karena seniman ya, jadi kadang-kadang ada kebukanya, ada dinamisnya, ada kemarahan, ada segala macam. Galak Teh Meli Mas? Judes sih. Kadang-kadang kalau marah judes. Asli ya? Ya itu gue rasa semua cewek begitu. Itu penyakitnya perempuan ya, kalau udah ada yang nggak cocok ya dia. Gue kalau gue lihat ya, kayak hubungan kalian berdua ini kayak Mas Anto ini orangnya sabar gitu aja. Iya. Kayaknya jadi samsak kalau Teh Meli kesel kayaknya. Udah biasa kayaknya. Udah biasa ya. Udah biasa megang bass gitu kan. Jadi kalau ngadapin yang tenor-tenor masih inilah ya. Jadi ya udahlah gitu. Iya. Teh, ini bicara konsep dunia penciptaan lagu Teh ya. Yang sering bikin lagu tuh sebenarnya Mas Anto atau Teh Meli? Ini gue banyak pertanyaan mungkin teman-teman ya Teh. Teh Meli bikin lagu, tapi Mas Anto bikin instrumennya atau gimana? Iya. Gue kan nggak bisa main alat musik, gue nggak ngerti chord, nggak ngerti not balok, notasi tuh nggak ngerti. Ya nyanyi aja, nyanyi kayak orang nyanyi di kamar mandi. Pokoknya ada melodi-melodi yang nyasar ke kepala gue, itu menurut gue itu ilham dari Allah ya.
Ya gue rekod, terus gue sampaikan ke Mas Anto untuk Mas Anto cari chordnya gitu. Jadi lu tanpa alat musik tuh bikinnya? Tanpa alat musik. Bener-bener lu nyanyiin sendiri, kata-katanya pun lu yang bikin? Iya. Oh gitu. Ya. Waktu Tadinya gue pikir Mas Anto yang bikinin instrumennya. Teh Meli bikin lirik gitu kan? Oh, bikinin melodi gitu? Iya, melodinya gitu-gitu. Teh Meli itu? Semua Meli. Oke. Karena harus ada kecocokan antara melodi dengan lirik. Iya. Kan ada titik-titiknya tuh. Nah, dia mesti cocok, nggak mungkin. Ngisi yang kosong tapi lu kasih ide ke Teteh? Enggak sih, kadang-kadang dia sendiri duluan. Oh iya? Datang ke gue dengan Mas melodi. Anto aransemennya full Mas Anto. Oke. Keren juga lo Teh. Gitu. Teh, selama lu perjalanan karir nih, kalian berdua, yang menurut Teh Meli dan Mas Anto yang mungkin bisa dibilang sahabat ya? Sahabat yang berjalan bareng-bareng. Ada nggak? Ada, maksudnya gimana? Ada nggak sosok seorang sahabat yang mungkin nggak akan kalian lupain karena ini orang yang paling apa ya, mungkin punya jasa di karirnya Teh Meli sama Mas Anto? Kalau gue ya Nike lah pasti. Nike? Dari kecil latihan nyanyi bareng, terus ya sahabat jalan lah bareng sampai dia meninggal. Tuh gue juga nebeng di kontrakannya dia juga di Jalan Mangga situ. Bahkan pacaran gue di tempat dia. Nike waktu itu udah hits ya? Udah. Jadi dari dulu kalau gue punya pacar harus selalu diganggu sama dia gitu. Diganggu dalam arti selalu dia nggak tahu kenapa dia tahu duluan kalau misalnya pacar gue tuh apa selingkuh atau apa tuh, dia kan cuk urang ge kan tongjing si eta gitu. Nah sama Mas Anto aja yang dia padahal belum ketemu baru diceritain gue punya pacar gitu, Anto Hood. Dia ini sama ini aja, sama ini gitu. Nanti kita double date ya gitu. Oke. Gitu, Dulu gitu. Nika pacarnya siapa Teh? Lupa gue dulu. Apa sih yang lo tahu tentang sosok Nika ini? Nika ini seperti apa sih Teh? Baik ya, baik banget. Orang yang baik, yang nggak neko-neko, yang nggak mendiva, nggak ngartis gitu. Jadi dia mungkin itu yang membuat masyarakat sayang sama dia, karena dia kayak misalnya dari Jalan Mangga ke apa tuh supermarket apa sih itu di deket Jalan Mangga, Fatmawati. Ya pakai bajai, dia bukan yang terus harus pakai mobil, harus ini harus itu. Bahkan kalau misalnya dia jalan-jalan ke luar negeri, dia dibelanjain sama labelnya gitu, berapa koper gitu, barang-barangnya branded semua. Sampai Jakarta dia buka, dia panggil semua temennya, suruh pilih, yang nggak kepilih sama temennya itu yang buat dia gitu. Nggak ada sih yang kayak gitu kan sampai sekarang. Itu udah berduit Nika tuh? Udah, nggak pakai manajer, nggak pakai apa ya, dia rock and roll banget sih sebenarnya. Oke. Nah kalau gini Teh, di dunia musik ini apakah masih bisa dianggap apa ya? Apakah masih cukup menjanjikan untuk orang-orang tuh berkarir di dunia musik? Menurut Mas Anto menurut Mas Anto gimana Mas? Ini jangan bicara seorang Anto Hood dan Meli Guslau ya, maksud gua bicara skala dunia musik. Sekarang tuh sebenarnya untuk bikin musik aja gampang ya. Untuk produksi, bikin lagu itu gampang, nyanyi gampang, semua gampang. Bahkan rilis sendiri juga gampang. Saking gampangnya, kemudian jadi banyak orangnya. Saking banyak orangnya, jadi kita harus membuat sesuatu yang menonjol. Karena banyak ya akan jadi lebih sulit pasti untuk jadi menonjol, karena banyak kan. Persaingan banyak. Jadi harus benar-benar nonjol, gimana caranya? Nah itu kesulitannya itu aja. Mungkin kalau zaman kita dulu jauh lebih mudah karena persoalan kayak kita bikin berbeda sedikit, ya udah ada labelnya. Terlihat, iya, kelihatan. Udah gitu tinggal promo, tinggal ke TV, radio, selesai. Ya bagi orang yang bisa mengakses label dan lain-lain mungkin lebih mudah, tapi bagi masyarakat umum? Nah itu dia. Yang zaman dulu begitu kesulitannya, yang zaman sekarang karena terlampau mudah nggak usah pakai label juga bisa kan? Malah label yang nyamperin?
kalau bagus banget diambil sama label pasti, gitu kan. Oke. Cuman ya itu lagi kayak mau kan produk tuh jadi kemudian mau diapain, dijual, caranya bagaimana? Nah ini kalau zaman dulu gampang, ke TV, ke radio, selesai, ke majalah. Sekarang nggak ngefek. Promonya ya? Iya, mau ke TV, mau ke radio, mau ke majalah. Kurang efeknya? Lebih ke sosial media sekarang? Iya, itu pun berbagai cara ya. Nah, Teh Meli sendiri merasakan nggak Teh? Apa ini era kan berkembang nih, yang dulu seperti Mas Anto bilang, dulu itu untuk promo cukup ke TV, ke radio, itu nggak cukup juga Mas. Itu orang yang punya akses aja yang bisa kayak begitu kan. Banyak juga yang lain nggak bisa begitu. Nah, untuk orang sekaliber Teh Meli dan Mas Anto ini, merasakan nggak di saat ada perpindahan teknologi yang seperti ini, gayanya pun sudah berubah untuk mempromosikan lagu, ada perbedaan apa? Sebenarnya kalau gue tuh ngelihatnya jadi agak cemas ya, karena teknologi yang makin canggih dan media yang makin banyak itu bisa juga mengikis kualitas mereka gitu. Karena sekarang itu lagu yang bagus bisa kalah sama giveaway. Iya. Iya kan? Gue bikin lagu bagus, lu bikin lagu nggak bagus, tapi lu pakai giveaway gitu. Ya orang ya ngambil lagu lo gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu kan membuat si anak muda sekarangnya itu, kalau kita kan dulu kan mikir misalnya dalam satu lagu, gue mikirin gitu, mikirin notasinya nih. Anto sama Ari mikirin dari mulai intronya, terus apa yang bikin catchy ya di ini, di interlude, misalnya lagu Potret, teng 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 teng, pakai apa nih? Pakai gitar Fender, apa Rickenbacker, apa dipikirin sampai ke sound itu. Sekarang kan penyanyi-penyanyi sekarang datang ke studio, take 7 track, tek 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 tek, pulang. Nanti operatornya yang pilih. Misalnya lagu bisa menghitung hari, detik demi, menghitung harinya pakai yang track ini, detik demi, bahkan per huruf bisa. Saking canggihnya. Tapi ya ketika dia suruh live, ya biar kan. Okay. Ya itu terus dengan adanya media yang begitu banyak dan begitu mudah dimasuki oleh siapapun gitu. Makanya sekarang kan ada satu aplikasi yang membuat bukan siapa-siapa dalam waktu 1 menit bisa jadi siapa-siapa gitu karena viral gitu. Itu terus kan mengekor kan. Apa maksudnya, TikTok gitu? Ya kayak TikTok itu kan kalau lo bisa bikin konten yang tiba-tiba kayak si apa namanya Rehan apa gitu kan viral kan. Itu kan akan diekorin sama yang lainnya. Nah, bagus. Cuma kekhawatiran gue mereka tidak, anak-anak sekarang tidak memikirkan kualitas gitu. Jadi memikirkan itu aja, yang mana nanti ya abis Rehan lu mau apa lagi gitu. Kan tetap aja harus ada apa yang lu create, apa yang lu bikin gitu. Konsistensinya. Karena kan itu mungkin seasonal gitu ya, atau mungkin itu kebetulan aja seru gitu, lucu, dibawakan oleh orang tersebut, pokoknya momennya dan lain sebagainya. Tapi masa sih mau meng-create itu terus gitu. Pada akhirnya kan kayak play method gitu kan, kalau di TikTok kan misalnya dalam satu lagu lu mau bikin apa, dance tek 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 tek, atau misalnya bagaikan langit gitu, itu kan play method. Itu kan kreator kan. Itu rame loh di TikTok. Ya, nah itu kan kreator tapi kan, nah, itu kalau misalnya hal itu terus dilakukan ya orangnya pasti akan berkembang bagus. Tapi yang apa namanya easy going itu yang menurut gue bahaya gitu. Dan jangan sampai itu jadi menina bobokanan anak-anak sekarang, jadi enak gitu, gue mah tinggal mukbang aja pakai sambal 1 juta gitu misalnya, viral gitu, subscriber gede apa, tapi kan masa lu mau rusak lambung lu gara-gara begitu gitu. Itu hal-hal yang seperti halnya juga dalam hal lagu dan nyanyi tadi yang gue bilang, anak sekarang rekaman datang ke studio, take 7 track terus pulang gitu, terus operatornya yang ngedit. Terus dalam kompos lagu juga nggak karena nggak seorganik dulu kan, sekarang juga dikejar tayang, dikejar. Sekarang kalau misalnya ada orang datang ke gue minta lagu pun, hal yang pertama dia bilang itu adalah saya mau rilis tanggal segini.
Dia paksa. Iya, jadi sekarang tuh mau film, mau apa tuh pasti tanggal rilisnya yang udah ketahuan, bukannya dulu dijadiin dulu. Baru kalau dulu kan kita habis misalnya potretnya habis bikin album, kita undang dulu semua MD radio duduk. Suruh denger dulu. Misalnya si ini ngejagain, kalau menurut saya bagaikan langit gitu. Menurut saya salah, misalnya ambil surat terbanyak digodok lagi. Sekarang enggak. Sekarang terus dari bukan gua nggak bilang rusak, tapi hal itu digeser, pertama kalinya gesernya ketika era ringback tune. Oke. Ringback tune kan kita dengernya dari handphonenya orang ketika kita nelpon orang kan. Berarti orang itu kan yang pasang. Nah, orang itu yang pasang pasti selalunya, karena gue pernah jadi komposer pendapat royalti ringback tune tertinggi lagu gantung. Oke. Itu gue pelajari, ternyata memang kita cuma butuh waktu 15 second untuk ringback tune itu, dan liriknya harus nyindir. Oke. Buat nyindir cowok, buat nyindir apa gitu, buat nyindir cewek, pokoknya buat nyindir. Kalau anyep-anyep aja ya nggak laku ringback tune-nya. Jadi waktu era itu semua komposer lagu nggak mikirin itu yang namanya intro, interlude, koda, nggak mikirin itu aja. Pokoknya gue mesti punya 15 second yang hook banget, yang bisa orang pakai untuk nyindir orang gitu. Ada era itu waktu itu ya? Ada era itu. Nah, itu mulai bergeser tuh. Nah, sekarang ringback tune udah ada tapi udah nggak banyak dipakai orang. Ya, sekarang itu era TikTok gitu. Era TikTok jadi play method, terus orang sama juga sih sebenarnya nyindir-nyindir juga. Iya. Jadi kalau ada yang selingkuh, ada yang bercerai, ada kematian, ada kehilangan, atau apa, itu lagu harus bisa dipakai atau buat joget-joget. Tapi kalau nggak bisa dipakai joget, nggak bisa dipakai nyindir, jangan harap. Oke. Jadi kayak bagaikan langit nyindir apaan? Itu kan play methodnya yang play methodnya gitu, ya? Kayaknya seru-seru gitu. Iya, gue bingung sampai anak-anak gue yang umur 3 tahun, 5 tahun hafal lagu Bagaikan, lu dapat dari mana dengarnya, gue bilang kan. Ini kan generasi di atas. Nah, bahkan di atas gua tapi gitu. itu jadi juga menarik sebenarnya. Karena kelompok-kelompok anak sekarang, kayak anak-anak gue, Anak lo kan masih udah ini, anak gue 3 tahun 5 tahun, Mas. kayak Ale Abe tuh mereka dengerin lagu memang yang tahun itu. Iya. Jadi makin dia, bahkan anak gue si Ale dengerin lagunya Melky Guslo. Lu bayangin. Jadi mereka juga berharap bisa mendengar lagu-lagu dulu, karena lagu sekarang mungkin nggak menarik buat mereka. Di mana sih nggak menariknya misalnya? Tadi ya di situ aja. Mungkin juga liriknya juga nggak menarik ya, tapi dari soundnya, dari kekunoannya kan Lebih menarik ya? iya. Yang bahaya itu adalah gue pernah bikin konser Argentium gitu ya. Itu bintang tamunya itu penyanyi-penyanyi yang viewernya gede banget dibanding gue ya. Wah, luar biasa banget ya di YouTube. Tapi gue nggak tahu. Jadi pas disebut namanya si ini ya teh ya, si A ya teh ya. Siapa itu? Ih, teteh mah kudet katanya. Konser Indonesia di Indonesia? Iya, ini waktu Covid kan gue konser online. Ini gila 30 juta viewernya gitu ininya. Wow, kok gue nggak tahu ya. Nah, itu tuh yang mesti di research sama anak-anak sekarang. Kenapa kalian itu bisa hits, tapi kalau kita kan dulu kan siapa sih dulu misalnya Krisdayanti gitu apa sampai ke orang-orang dapur apa tahu. Kalau sekarang kan mungkin tahu lagunya gitu karena familiar sering di TikTok atau apa tuh, tapi orangnya yang mana ya atau namanya siapa ya gitu. Ya itu yang kayak yang nyanyi Jika siapa sekarang? Casablanca. Iya, itu Casablanca lagunya dia yang Cover. Iya, enggak, dia lagunya yang itu tuh kan top banget. Apa judulnya? Casablanca. Iya. Lagu Jika yang lagu lo dulu? Iya, di cover sama orang Malaysia. Ya, enggak, orang Malaysia itu nyanyiin lagu itu kan ya model-model begitu yang kemudian kita juga nggak tahu siapa yang nyanyiin. Ya sekarang baru tahu kan. Iya, kalau kita apa namanya ke Senopati gitu ya. Itu dari ujung Senopati sampai ujung itu muternya lagu-lagu 90. Lagu Reza Artamevia gitu ya. Lagunya Potret, lagunya apa pokoknya lagu-lagu baratnya juga yang 90-an. Itu sebenarnya perlu di research kenapa begitu gitu, karena kan ada lagu-lagu baru gitu. Apa yang mereka suka dari lagu-lagu lama gitu. Kayak gitu. Iya, benar juga ya. Dan mungkin juga ke distract banget ya, karena kan sekarang
rilisan lagu baru itu tiap hari Jumat. Jadi semua di iTunes, Spotify dan lain sebagainya itu tiap hari Jumat ada lagu baru. Lagu barunya bukan lagu Indonesia aja, lagu Korea, lagu Amerika, lagu seluruh dunia. Jadi umurnya kan dari Jumat ke Jumat. Jumat rilis, Jumat depan lagi baru mau berkibar nih. Setelah promo seminggu ada lagu baru lagi. Ada lagu baru lagi. Nah, kalau dulu kan kita tuh dulu nggak terlalu ke distract sama Korea dan lain sebagainya ya. Ada iRadio gitu yang khusus muterin lagu Indonesia Dulu, atau apa gitu. Musik Indonesia. Radio masih ada sekarang. Musik Indonesia itu jadi tuan rumah di Indonesia emang. Jadi dibanding kasetnya Bon Jovi gitu, kaset Indonesia jauh lebih gila penjualannya. Jadi salesnya lebih tinggi daripada sales lagu barat. Iya. Dulu katanya ada metode banyak artis-artis yang akhirnya mereka membajak kasetnya sendiri, bener nggak itu? Untuk dia akhirnya viral. Nggak tahu itu. Nggak tahu itu ya? Itu tetap artis nggak mau terima kalau ada bajakan kaset itu tuh. Iyalah. Karena kita nggak dapet royaltinya. Apalagi kita ya, kita main royalti udah dari awal. Iya. Walaupun ada sisi positifnya loh mas. Dengan kaset bajakannya banyak beredar kan viral tuh lagu mungkin. Pandangan Teteh gimana dulu kayak gitu? Pernah dengar kan dulu ada artis yang ngebajakin sendiri? Tetap aja sih kalau gue sih merugikan sih. Merugikan ya? Justru kalau di cover sama A, B, C, D, di cover dalam arti cuma di YouTube ya atau di mana itu. Bukan di cover Teh, maksudnya dibajak. Ya kalau dibajak merugikan, kalau di cover menurut gue, kalau gue enggak merugikan. Tapi ada juga komposer yang menganggap cover juga merugikan gitu. Oke, cover itu. Oh kalau Mas Santo sendiri sama Teh Meli, cover nggak masalah? Nggak masalah. Selama itu tidak diperjualbelikan. Kan sekarang kalau misalnya mereka cover terus tayang di YouTube, sama YouTube-nya juga udah terdetek. Lari ke publisher. Nggak masalah tuh ya, jadi silakan lo mau cover lagu-lagu Teh Meli. Nggak ada ruginya apa? Oh, dulu kan sempat ribut tuh ya, masalah cover lagu itu ya? Ya ada yang nggak mau, ya itu masing-masing lah, pendapat masing-masing. Ada yang nggak mau, bahkan ada komposer-komposer lama yang masih nggak mau ada di platform. Oh ya? Kenapa tuh alasannya? Ya nggak tahu, mungkin nggak percaya kali. Oke. Jadi kalau bicaranya konteks di cover itu, Mas Santo sama Teh Meli aman aja, silakan lah gitu ya. Iya, selama itu tidak diperjualbelikan, bukan berarti di cover. Kan diperjualbelikan itu. Kalau di YouTube enggak dong. Oh, dibagi hasilnya ya, ada bagi hasilnya. Kalau main offline, mereka nyanyi lagu offline. Main offline juga ada royaltinya dari Wami. Nah, itu gue penasaran tuh Teh. Bicara royalti itu ya. Gimana cara detect-nya mereka bisa misalnya nyanyi di sini, di karaoke. Nah, itu yang belum sistemnya sebenarnya belum rapi di Indonesia ini, belum selesai, belum rapi. Tapi pasti semua pihak berusaha merapihkan lah. Sekarang misalnya karaoke gitu ya, karaoke. Gimana cara pasti lu pengen tahu gimana cara ngedeteknya? Kalau lagu Meli itu diputar berapa kali? Dinyanyikan berapa kali di karaoke, terus misalnya di mall berapa kali. Nah, itu memang kita belum ada sistemnya, jadi masih random. Random lihat presentasi bulan ini siapa yang paling hits lagunya gitu apa. Ya ini berarti berapa persen sih ini. Ya itu sekelas lo. Gimana kalau sekelas penyanyi misalnya kayak mantan band gue dulu Tequila gitu, band bini gue. Ya nggak bakal dilihat berarti kan istilahnya. Apalagi sekarang kan yang belum kepisah tuh kayak lagu diperform sama penyanyinya. Tapi pengarang lagunya nggak dapet. Iya. Kayak lagu-lagu, taruhlah sekarang yang paling hits di klub tuh apa? Lagu Reza Artamevia ya yang izinkan aku itu. Rezanya dapat. Oke. Plus off air kan, dia diundang kemana-mana untuk off air untuk manggung. Berarti dia dapat income. Penciptanya nggak dapat. Kalau penciptanya itu punya lagu banyak, dia masih bisa menikmati royalti dari publishing dan lagu lain. Tapi kalau dia cuma punya satu tapi hits banget kayak gitu, ya udah nggak dapat apa-apa, diem aja. Nah jadi gimana nasib pencipta lagu? Ya, itu dia yang harus diperjuangkan. Menurut Teh Meli sama Mas Santo sendiri, ini bagusnya gimana? Maksud gini, kenapa kok para musisi-musisi ini akhirnya nggak ngadu ke DPR atau ke Kementerian Hukum dan HAM ya? Mengenai hak cipta ya? Udah kali. Mungkin udah berbusa ngomongnya. Oke. Cuman semua nggak pernah tuntas gitu loh. Apa kendalanya, Mas?
Kendalanya mungkin gini ya, mungkin yang kalau gue lihat ya, kita ini kan seniman. Seniman itu kan kita ya kerjanya di seni, bukan di politik, bukan di mengurus undang-undang dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa teman yang beralih ke politik dengan kemampuannya dan waktunya. Tapi sejatinya sebagai seniman ya manggung gitu ya, bikin lagu, bikin musik. Jadi kalau misalnya ada gini-gini tuh yang gue lihat kadang-kadang kita rame, panas. Abis itu besoknya yang ini ada job, yang ini ada job. Terus mulai tuh kalau disuruh ngumpul, ya besok gue ke Surabaya. Ya udah adem lagi gitu. Kayaknya masalahnya ada di situ. Jadi mungkin mesti ada satu orang yang masuk ke DPR gitu ya. Mungkin dari seniman yang bisa masuk ke DPR itu yang harus mengobarkan terus bara yang kadang-kadang nih padam lagi. Kan udah banyak seniman di DPR. Ini lagi. Tapi kata Melia aja banyak. Banyak tapi kan gitu. belum tentu ada yang memperjuangkan itu, mungkin komisinya beda apa gitu. Oke. Jadi 10 tuh harusnya ya. Menurut gua mesti stakeholder yang ada di dalam situ. Memang pelakunya. Ada Krisdayanti di situ kan? Yang komisinya beda ya? Dia komisi berapa Krisdayanti itu ya? Bukan komisi 10 ya, bukan ya? Bukan. Dan teman-teman di apa yang lain ya nggak sekelas lo lah maksudnya. Ya, yang tapi kan ada gitu loh. Iya, kalau kan? kalau ada yang di komisi 10 ya lo gerak. Iya. Time sendiri nggak berniat buat memperjuangkan nasib para Oh pencipta lagu sangat berniat. Gue tuh kalau bicara soal seniman, jangankan untuk soal undang-undang ya, untuk hidup aja kita kan, gue kan punya GAS, Gabungan Artis Seniman Sunda. Ketuanya gue dan Arman Maulana. Itu kita memperjuangkan nasib, lebih ke nasib dalam arti itu seniman-seniman yang udah sepuh, yang kita semua kan nggak punya gaji tetap, kita semua nggak punya pensiun, kita semua nggak punya yang kayak jam sostek gitu ya. Kalaupun punya BPJS juga kan bayar juga, tapi kan kita kan penyetor pajak yang paling rajin karena semua income kita kan otomatis dipotong pajak. Dan dilirik. Iya, dilirik, beli mobil dikit aja dilirik gitu kan. Kan kalau ngelirik orang lain nggak ngetop, kalau ngelirik artis kan lebih buat publish kan lebih hits gitu. Jadi waktu itu dan sampai saat ini kita memperjuangkan nasib-nasib mereka, jadi memberikan santunan atau bantu untuk pengobatan dan lain sebagainya. Mobil ambulans waktu itu karena memindahkan seniman-seniman yang sakit dari rumahnya ke rumah sakit aja susahnya minta ampun, walaupun kita mesti telepon kanan kiri tetap aja susah gitu, harus punya sendiri. Nah jadi itu aja gue pikirin, apalagi ini yang karena kan nanti kalau gue meninggal anak-anak gue, alhamdulillah kalau misalnya insya Allah anak-anak gue paham akan hal ini. Tapi kalau anak gue nggak paham terus didodolin orang kan kasihan. Sementara karya gue ada 600-an. Nah, aset itu kan mesti dipertahankan. Itu aset ya? Aset. Intangible aset loh itu. Dan kadang-kadang kita lupa, negara ini lupa bahwa lagu-lagu yang lain juga itu sebagai aset. Dan itu tidak terlindungi. Itu lupa banget. Gua nggak tahu lupa, gua nggak bilang itu lupa, tetapi nggak terurus dengan baik. Karena apa? Kadang-kadang komposernya nggak punya duit. Komposer loh. Padahal dari semua hal, yang awal adalah lagu. Lagu dibuat oleh komposer. Baru itu jadi musik dan lain sebagainya. Turunannya. Jadi mestinya pantasnya ya kayak Maurice Albert lah, lagu Feelings. Itu seluruh dunia dengar dan mungkin Maurice Albert hidup dari situ. Oke. Itu ya berarti lo setuju dengan adanya lagu itu bisa jadi agunan bank gitu? Oh iya dong. Iya dong. Iya. Itu memang udah keluar kan tahun berapa tuh? 2000. Ya kemarin ini baru kan? Enggak, sebelumnya udah. Udah keluar memang. Lo udah pernah ada yang coba nggak jadi agunan gitu? Ada dengeran Gue nggak? pernah tanya, tapi selalu Jadi agunan kayaknya belum ada deh. Tapi yang dijual ke pihak, misalnya ada perusahaan dari luar negeri gitu. Terus udahlah, karena yang minta gue juga udah banyak gitu, misalnya Mel udah pindah ke kita aja gitu. Semua lagu tuh ya atau semua lagunya pindah ke kita aja, nanti kita kasih berapa gitu. Ya kayak publishernya maksudnya? ya Oke. publishernya bisa banget. Dan udah ya angkanya tuh fantastis sih menurut gue ya. Jadi kalau gue mikirnya gini, kalau lu mau beli lagu gue itu kan dari 600 ya, paling yang ngetop kan mungkin nggak setengahnya, 200 gitu ya, yang populer banget. Banyak juga itu. Tapi maksud gue
berarti gede gitu, makanya dia berani ini gitu. Boleh tahu nggak kisaran berapa sih itu orang ada berani nawar gitu tuh? Gede sih, Ratusan M. Ratusan M. Kan Di take seumur over atau hidup diambil alih haknya? diambil alih. Wow, ratusan M. Jadi sebenarnya itu makanya maksud gue gini loh. Orang kayak Melly terlihat Iya. dia beruntung dapat semuanya kesempatan itu. Nah, gimana yang lain kita juga harus memperjuangkan mereka supaya seperti itu gitu loh. Itu. Cuman balik lagi kalau gue ngelihatnya kita mesti sesuai juga sama undang-undang. Kalau kita mau ngerubah undang-undang ya kita juga mesti sopan sama undang-undang terdahulunya. Undang-undang hak cipta kan karya cipta nggak boleh diperjualbelikan gitu. Itu yang membuat gue sampai detik ini belum dan insya Allah sih kukuh nggak akan pernah dijual gitu. Oh, karya cipta tuh nggak boleh dipakai, boleh. Jadi hak pakai lo, bukan beli. Lo nggak setuju dengan ada jual beli hak cipta itu? Nggak boleh. Karena itu dilindungi seumur hidup sampai 70 tahun setelah lo meninggal. Oke. Jadi ahli waris gue akan terus dapat sampai 70 tahun gue setelah meninggal. Wow. Kalau gue jual, ya udah bye. Makanya klausul-klausulnya juga mesti benar-benar diperhatiin. Supaya anak-anak, paling nggak 2 generasi, anak kita dan anaknya. Ya 70 tahun bisa 2 generasi tuh. Bisa. Iya. Nah, mereka harus paham. Atau kalau nggak paham ya nggak dikadalin sama publishing gitu kan. Iya. Karena publishing juga berubah kan orangnya, pasti. Iya. Dan lu sendiri udah mendidik anak-anak lu nih untuk memahami ini, gue punya aset ini loh. Iya, kita sih anak-anak tahu ya, cuman kan pemahaman mereka sejauh mana gue akan anggap mereka nggak paham. Oke. Jadi gue akan berusaha terus sampai gue dikubur gitu ya. Gue akan berusaha terus bahwa hak cipta ini benar-benar nanti bagus perlindungannya gitu. Karena gue harus mindset gue anak gue nggak paham gitu. Ini terjadi sama papa kan? Melky juga gitu. Iya. Untung anaknya gue gitu, ada gue Dan yang lu paham. sadar itu kan, berarti akhirnya lu klaim itu kan? Iya. Akhirnya diambil, dimasukin ke publishing. Kalau enggak itu kan beredar kemana-mana itu lagu Sio Mama tuh ciptaan bokap. Masih diputar. Iya, Sio Mama kan itu lagu ngetop untuk orang timur tuh. Iya, balada pelaut. Iya, balada. Itu bokap juga kan ya? Iya. Jadi Sio Itu Mama, masih diputar. balada Sio Mama siapa yang nggak tahu. Nah, itu kalau nggak betul-betul dipelihara, wah bisa nggak tahu. Dianggap nonem aja nanti. Iya. Gue bilang, jadi gue ngelihat ada fenomena yang menarik ya di saat ini sekarang nih. Kayak orang lagu-lagu Papua bisa terkenal di Indonesia, di Jakarta. Orang lagu Ambon terkenal di orang lagu ini. Sebenarnya dulu pun udah begitu loh. Iya. Bokap udah begitu kan dulu. Iya. Lagu daerah nyanyiin di sini, ngehits. Sekarang lebih hebat ya karena gimana kalau zaman sekarang dia masih hidup ya? Sekarang lagu-lagu daerah banyak banget kan, poco-poco lah apalah gitu yang bisa terkenal dan mendapatkan hati yang bukan orang daerahnya pun gitu kan. Iya. Keren sih. Keren. Gue kebayang gimana kalau nanti pada saat itu bokap masih hidup sekarang gitu kan. Dunia teknologi itu udah ada gitu. Mungkin beda cerita nih. Tapi bicara kualitas kan pasti beda ya. Seperti tadi Teh Meli bilang ya. Hari gini tuh rekaman bisa diedit. Suara fals dikit aja bisa dibelok nih kan. Bisa. Di software tuh di komputer. Nah, pas perform akhirnya kelihatan nih berarti ya. Sekarang ini berarti kualitas. Bahkan bisa cloning. Jadi misalnya kalau cewek sama cewek backing vokalnya ya udah gue aja yang nyanyi deh karena gue nggak fals misalnya. Set nanti tapi dimirip-miripin sama suara dia jadi kayaknya yang nebelin tuh masih dia bukan gue. Bisa, nggak ada yang nggak bisa sekarang. Iya. Line. Ada vocal line. Lu nguasain itu sekarang Mas nggak? Nguasain. Lu juga ngikutin nih perkembangan itu. Karena Ya? kalau di audio di film juga suka begitu. Jadi kalau buat dubbing misalnya pertama aduh ini intonasinya udah bener tapi audionya jelek. Itu di vocal line. Bawahnya masukin ke atas thread. Jadi lu nggak ketinggalan zaman juga dong. Maksud gua walaupun lu artis dulu ya kan, tapi sekarang lu masih ngikutin eranya gitu kan. Ya karena kan kebutuhan produksi. Oke. Lu pelajarin tuh ya. Ya vocal line tuh ada softwarenya. Oke. Softwarenya apa tuh Mas? Vocal line. Vocal line. Oke. Berarti kalau gitu misalnya Teh. Gue banyak ini Teh. Banyak gue kenal sama artis-artis senior ya, bahkan jauh di atas umurnya di atas Teteh gitu. Gue jarang ngelihat artis senior yang dulunya mereka tajir. Luar biasa deh pokoknya ngehits bener.
kenapa banyak masa tuanya artis senior tuh, sorry ya, ekonominya Ya apa karena sih kan biasanya gara-gara kita nggak punya gaji tetap, seperti yang tadi gua bilang kita nggak punya gaji tetap. bener kan teh, bener kan, banyak kayak gitu kan? Iya banyak. Jadi gini, misalnya kita kan belum tentu setiap bulan ada off air. Ya kalau yang lagi hits setiap bulan ada off air, tapi bisa nabung nggak gitu kan? Ya mungkin yang kebanyakan seniman nggak pinter nabung, terus karena nggak punya gaji tetap dan nggak punya pensiun itu, jadi kadang-kadang menghabiskan uang sekarang, bulan depan ternyata nggak ada syuting atau nggak ada karya lagu atau nggak ada apa. Apalagi kalau yang nggak pakai royalti lagunya. Kalau gue kan alhamdulillah gitu, kayak kemarin COVID 2 tahun aja gue nggak ada off air kan, semua nggak ada off air, nggak ada syuting, tapi ada royalti. Per tahun masih masuk? Per 3 bulan. Oh, per 3 bulan ya? Itu aja dengan sistem yang masih berantakan begini kan, gimana kalau sistem mungkin bisa kayak Raya ya para pencipta lagu ini sebenarnya. Jadi banyak komposer-komposer yang bisa juga bikin lagu mungkin jauh lebih baik. Gimana? Tapi maksud gua ada nggak apa namanya isu solusinya yang akhirnya diomongin nih sama teman-teman pencipta lagu, harusnya begini nih, nggak ada begini, ada nggak itunya? Jadi ya tadi yang Meli bilang benar, anget-anget tai ayam. Jadi nggak pernah nemu tuh. Ada sih solusi-solusi yang dari pemikiran-pemikiran kami gitu ya, tapinya itu menurut gue itu harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Sehingga kita nggak usah ngasih komisi lagi kan kita udah dipotong nih misalnya 20% sama LMKN 20%. Kalau misalnya ada pihak swasta lagi, potong lagi dong gitu. Tapi kalau dari pemerintah kan nggak usah dipotong lagi sebanyak itu, karena toh juga nanti pemerintah dapat juga gede dari pajak gitu. Oke, jadi nggak perlu ada lembaga ketiga gitu ya? Nggak usah lah. Langsung pemerintah, Iya. lembaga pemerintah langsung. karena kalau bukan pemerintah berisik kita ribut antara ini sama ini sama ini. Oh. Nah, negara kita tuh kita nih bukan kayak beda budayanya gitu loh. Beda budayanya. Jadi caranya memang harus agak tegas. Oke. Dan itu sangat menjanjikan loh. Karena kan potensi terima uangnya gede. Iya lu lihat aja Korea. Ya. Gimana dia lagi COVID aja dia masih dapat income-nya dari K-pop sama drakor. Iya. Gue pernah diundang sama salah satu pejabat, terus dimintain saran gitu, gimana caranya supaya Indonesia bisa kayak Korea. Ya gue bilang nggak akan pernah bisa, lalu juga kayak belanja online modelnya orang Korea, brand ambasadornya orang Korea kan, berarti artinya kita belum bangga sama artis kita gitu, masih pakai. Ya lu bilang orang Korea itu gede di mana-mana, ya lu sendiri yang ngegedein gitu. Nggak salah juga dia. Iya. Teh Meli sama Mas Sato sendiri nggak mencoba untuk main di luar, jadi go internasional gitu? Sampai saat ini kan nggak segampang itu ternyata ya. Kan banyak yang sudah lebih dulu kayak Anggun, Agnes, mereka berhasil. Tapi kan cuman Agnes dan Anggun gitu. Tapi Agnes apa seberhasil itu di dunia? Menurut gue sih segitu udah berhasil ya. Maksudnya kalau untuk ke pasar dunianya ya gue kurang paham sih harus bagaimana. Tapi kan dia juga udah mencoba gitu tapi kok kita nggak bisa mencoba semuanya, kita mencoba kayak seperti Korea gitu. Dirilis di semua, kita belum bisa begitu gitu. Mainnya dari sini aja gitu kan, nggak perlu barang apa orangnya pindah ke Menurut situ. gue juga gitu, mainnya dari sini aja. Mindset kita adalah menguasai dunia. Karena Korea di dalam bisnisnya begitu. Kita yang nggak punya adalah bisnis management. Jadi produksi di sini ada publishing yang terima duitnya. Ini orang yang bikin produksinya. Di tengah ini yang bikin bisnisnya nggak ada. Kosong. Yang padahal bisa, karena waktu Bagaikan Langit itu viral, itu dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Latin. Terus dijadiin theme songnya Bang. Theme songnya Bang? Iya, theme songnya Bang di sana. Nah, berarti kan bahasa nggak ada kendala gitu. Lah orang gue juga nggak ngerti bahasa Korea. Itu lu dibayar nggak? Lu kan profesional. Bayar ya? Bayar, karena ada publishing kan. Oke. Jadi menurut gua kenapa perlu orang bisnis manajemen ini, dia yang bisa lobby kanan kiri depan belakang bagaimana caranya strateginya supaya kita bisa menguasai dunia. Karena Korea menguasai dunia tanpa harus berbahasa Inggris. Iya, betul. Drakor itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Drakor lo kalau nontonnya di TV Korea, anjir gua nggak ngerti apa-apa nih. Iya.
Ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang lebih banyak orang tahu sebenarnya kan? Iya, jadi menurut gua nggak ada masalah soal bahasa. Kita nggak usah ngomong bahasa deh. Dan kita nggak usah pergi kemana-mana. Tapi orang bisnis manajemennya ini yang kemudian... Ya, tapi kalaupun ada yang pergi ya kalau bisa ya alhamdulillah juga, kenapa itu enggak kan, juga. Itu gitu. kan cara berbisnis. Berarti kalau kayak gitu konteksnya bukan karena pemerintahnya dong, karena nggak ada Karena satu- pemerintahnya. Kalau gue sih bisa bilang karena pemerintahnya. Orang yang support pemerintah full. Korea. Karena kita pernah bikin orkestra di Beijing. Heeh. Dan itu bagus banget. Bagus banget. Ketika kita mau pakai, jadi waktu itu ada satu produksi terus gue bilang sama Mas Santo, pakai yang di Beijing yuk gitu. Nggak boleh keluar. Mereka digaji. Pemainnya. Pemainnya nggak boleh. Mereka digaji sama pemerintah. Oh gitu. Pemain band Pemain orkestra. Pemain orkestranya Yang digaji. diambil gitu nggak bisa. digaji pemerintah. Gaji pemerintah. Terus Pemerintah. Terus yang gue tahu nih, kayak di India aja, India itu kalau misalnya lalu lintas film, kalau misalnya ada filmnya dia yang lagi naik nih, tapi tiba-tiba ada Marvel gitu, Marvelnya Geser dulu. digeser. Oh, kita kan enggak, kita mesti berantem sama Marvel gitu sama ini. Kita nggak Sampai punya kita kedaulatan untuk hal itu ya gitu masalahnya ya. Iya. Ada Marvel itu sabar dulu, lu mau ditonton sama Cintar dulu. Iya, Film jadi gua kita dulu ya. kita dapat muntahannya Marvel, yang di Marvel penuh baru ke sini. Ya bener. Sekarang itu memang di bioskop kita pasti kalau dia penuh kita pindah ke film Iya. Indonesia kan, bukan karena kita target ke film Indonesia sebenarnya. Itu makanya mestinya waktu Korea tahun 90 itu flop. Ya. Itu dia gue dengar kok mereka support semua. Support ya. Terus kemudian yang muncul pertama kan Gangnam Style tuh. Nah terus Rain segala tuh. Nah itu disupport sama pemerintah. Cara supportnya itu gimana mas? Maksud gue biar misalnya diterapkan di Indonesia, biar Indonesia juga jadi gini, Korea ini sebenarnya kayak jadi culture ininya ya. Dia buat orang wisatanya karena wisata seninya, jadi kan gitu ya, dikenal. Makanannya juga. Iya, dia berhasil menjual misalnya drakor. Iya. Dia berhasil menjual tadi makanan. Karena itu turunannya kan jadi Iya, banyak. Iya. lifestyle, Iya. iya kan? Cara dandan, cara segala macam. Sampai bahasa. Kalau gue bilang sih mesti cinta kali ya. Jadi lu mesti mencintai karya kita, mencintai seniman-seniman kita. Karena gue pernah, ini gue bisa ngomong gini karena gue juga yang mengalami. Ya Iya. gue bukan yang nonton, gue Iya. mengalami. Jadi gue pernah dalam salah satu acara TV station, kita satu panggung sama K-pop. Itu di backstage tuh ada gue, ada Raisa, ada Rosa, ada BCL kalau nggak salah ya. Itu kita disuruh minggir gara-gara si K-pop itu mau lewat. Cuma lewat doang. Sehina itu kita di negara sendiri gitu. Dan ini kelasnya negara-negara lo, Ocha, gue. Kelasnya kelas-kelas yang gitu padahal ya. Yang padahal maksudnya ya udahlah gue musisi tua. Ini yang lagi hits kan kayak BCL, Raisa gitu. Suruh minggir. Gitu ya. Suruh minggir tuh handphonenya nggak boleh kelihatan dipegang. Jadi mesti diginiin. Karena mereka manajemennya nggak mau si K-pop itu difoto sama kita atau video, nggak mau. Jadi kita mesti kalau gue sih pulang aja lu gitu kan. Maksudnya gimana sih gitu. Kita mau gede kayak mereka tapi kitanya memperlakukan ke artis kita kayak gitu. Iya. Bahkan di rumah sendiri begitu Di rumah gitu ya. sendiri. Kurang asik sih. Jadi ya Itu kan bukan pemerintah toh teh. Berarti kan itu kan stasiun TV yang memperlakukan itu. Iya, tapi Oknum iya, dan oknum ya. tapi pemerintah juga menurut gue sih bisa memberikan himbauan. Harus ngatur. Ayo dong, kalau ini kan Indonesia banget nih platform ini atau aplikasi ini, jangan dong pakai brand ambasadornya. Pakai kita kan punya Agnes Monica, kita punya ini yang gede-gede di Indonesia, pakai dong gitu, jangan pakai. Nah, pemerintah sendiri harusnya maksudnya gini teh. Harusnya ngatur. Harusnya tuh pemerintah kayak gimana gitu loh. Aturan bisnisnya, G2G-nya ngobrol dulu. Oh, oke. Ini bisa sampai bicara G2G nih. Iya dong. Oke. Korea nggak mungkin begitu. Oke. Dia nggak mungkin ngobrol sama Amerika atau sama... Kan yang pertama dia tembus pasti Amerika dulu dong, sebagai industri. Nah terus, lu bayangin, seorang... BTS apa yang ngobrol yang bikin speech? BTS. Bikin speech di UN. BTS bikin speech di UN. Itu kalau bukan G2G nggak mungkin dong.
Nah, kemudian baru B2B. Kalau nggak bisa. Kalau kita sendiri sulit. Dan berhasil loh kayak BTS itu ada arminya sekarang semua gitu kan. Gue sih yang nggak masuk akal tuh kok dia bisa ada di UN ngomong, bikin speech di UN, didengar oleh semua orang. Berarti ditenteng sama pemerintah. Ditenteng, segitunya awareness pemerintah terhadap kegiatan itu, karena bisa membawa semua budaya lah, semua kebawa. Jadi kebawa semuanya. Ya kita kan itu kan penjajahan sebenarnya. Kita tunggu gue jadi presiden deh. Lu jadi presiden? Gitu dulu deh. Kalau seandainya ada partai politik yang menawarkan lu menjadi calon anggota legislatif DPR RI, lu pilih menjadi kepala daerah atau DPR RI? DPR RI. Gitu. Kenapa, Teh? Ya kalau kepala daerah gue mesti pengalaman dulu kali ya. Oke. Mesti berpengalaman dulu kali. Ya banyak juga kepala daerah yang nggak punya pengalaman kok. Gue kalau menurut gue harus berpengalaman. Ya kalau lu nggak mau berpengalaman nggak apa-apa juga. Masing-masing. Lu banyak dong kepala daerah nggak punya pengalaman tiba-tiba jadi kepala daerah ya kan? Yang mau jadi presiden juga banyak kok, ada juga. Tiba-tiba mau jadi presiden gitu ya kan? Ada tuh partai mana tuh ya? Oke, Teh Meli, Mas Santo, thank you banget ya. Semoga mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Karena gue yakin ini banyak juga orang yang belum tahu ya apa insight yang tadi Teteh sama Mas Santo obrolin. Banyak mungkin yang juga harus jadi perhatian pemerintah. Ya mudah-mudahan kalau perlu ada partai yang meminang Teh Meli lah benar. Gitu ya. Atau di Gerindra aja gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.